Perkenalkan, nama saya Hanizar Aisyah. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Apa sih filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan itu? Filsafat adalah pandangan hidup sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Pendidikan dan filsafat tidak terpisahkan karena akhir dari pendidikan adalah akhir dari filsafat, yaitu kearifan atau wisdom. Dan alat dari filsafat adalah alat dari pendidikan, yaitu pencarian atau inquiry, yang akan mengantar seseorang pada kearifan. Filsafat pendidikan memang suatu disiplin yang bisa dibedakan, tetapi tidak terpisah baik dari filsafat maupun juga pendidikan. Ia beroleh asupan pemeliharaan dari filsafat. Ia mengambil persoalan dari pendidikan, sedangkan metodenya dari filsafat. Berfilsafat tentang pendidikan menuntut suatu pemahaman yang tidak hanya tentang pendidikan dan persoalan-persoalannya, tetapi juga tentang filsafat itu sendiri. Ada dua peran filsafat pendidikan dalam ruang lingkup sistem pendidikan nasional. Pertama, filsafat pendidikan sebagai filsafat khusus atau filsafat terapan. Filsafat pendidikan memiliki objek yang khusus, yaitu berkenaan dengan pendidikan sebagai hasil kreasi manusia. Di lain pihak, filsafat pendidikan disebut juga sebagai filsafat terapan, sebab filsafat pendidikan pada dasarnya merupakan aplikasi filsafat umum dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan tentang hakikat pendidikan. Kedua, filsafat pendidikan sebagai proses dan hasil berpikir. Sebagai proses berpikir, filsafat pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu proses berpikir reflektif sistematis dan kritis kontemplatif untuk menghasilkan sistem pikiran atau sistem teori tentang hakikat pendidikan secara komprehensif. Adapun tujuan berfilsafat mengenai pendidikan, yaitu untuk menghasilkan sistem pikiran atau sistem teori mengenai apa pendidikan, mengapa pendidikan, kemana arah tujuan pendidikan, dan bagaimana hakikat pendidikan. Edward J. Power mengidentifikasi dan membedakan tujuan filsafat pendidikan tersebut menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat inspirasional, yang tiada lain adalah untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. 2. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat analitikal, yang dimana tujuannya untuk menginterpretasi makna perkataan atau tulisan konsep pendidikan dan praktek pendidikan. 3. Tujuan filsafat pendidikan yang bersifat perspektif, untuk memberikan kejelasan dan arah yang tepat bagi praktek pendidikan dengan suatu komitmen untuk mengimplementasikannya. Yang terakhir, tujuan filsafat pendidikan yang bersifat investigation dan inquiry, yang dimana tujuannya untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek pendidikan untuk menjustifikasi atau merekonstruksikannya kembali. Beberapa fungsi filsafat pendidikan bagi calon pendidik maupun bagi pendidik, yaitu pertama, memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan. Kedua, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan. Ketiga, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan dan dirumuskan dalam tujuan pendidikan. 4. Membangun sikap kritis dan kemandirian intelektual di tengah-tengah teori pendidikan dan praktek pendidikan yang ada ataupun sedang berlangsung. Manajemen pendidikan didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajemen dipandang sebagai suatu seni dalam mencapai tujuan, sementara pendidikan dipandang oleh ahli filsafat sebagai aktivitas pikiran yang teratur dan mengakibatkan filsafat mampu menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Ada 4 konsep dasar manajemen pendidikan, yaitu pertama, perencanaan, untuk menentukan tujuan, strategi, dan program untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengorganisasian, untuk membentuk struktur organisasi, mengalokasikan sumber daya, dan mendelegasikan tugas. Ketiga yaitu penggerakan, untuk memotivasi dan mengarahkan staf untuk mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir adalah pengendalian, untuk memonitor kinerja, mengevaluasi hasil, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Terima kasih. See you in the next video. Bye.